mempersiapkan stimulus ini kan dari Menko Perekonomian ya, jadi tugas kami memberikan masukan untuk 3 hal. Satu itu adalah untuk investasi jalan tolnya sendiri. Yang kedua adalah untuk kegiatan konstruksi di jalan tol, dan yang ketiga adalah di bidang operasi jalan tol. Jadi kami memberikan masukan kepada kantor Kemenko Perekonomian karena mereka yang punya tugas untuk menyusun paket stimulus. Nah, kalau bicara investasi yang paling penting ada 2 hal. Yang pertama itu soal kolektabilitas, dan sangat diharapkan bahwa segera ada kebijakan pemerintah untuk melakukan kebijakan untuk pengaturan kembali pembahasan pembayaran pinjaman baik pokok maupun bunga. Yang kedua yang diharapkan juga adalah pengembalian dana talangan. Jadi selama ini kan badan usaha untuk pengadaan tanah sebelum dibayar oleh pemerintah, itu badan usaha itu menalangi dulu atau membayar terlebih dahulu pengadaan tanahnya. Setelah diadakan tanahnya, kemudian bukti kepemilikan dan surat-surat tanahnya sudah bisa diperoleh, maka pemerintah akan mengganti. Nah, ini kita mendorong juga dari teman-teman kami dari Kementerian Keuangan untuk segera bisa melakukan pengembalian dana talangan. Kami sudah bicara minggu yang lalu dengan Lembaga Manajemen Aset Negara yang membiayai pengadaan tanah, dan harapan kami secara gradual ini sudah bisa kita percepat proses pembayaran dana talangan, sehingga itu akan membantu badan usaha untuk tetap memiliki cash flow yang sehat, yang baik untuk bisa menjalankan usahanya. Nah, ini kan terutama bagi tol-tol yang sudah operasi kan sangat dipengaruhi ya cash flow perusahaan untuk membayar bunga pinjaman maupun pokok pinjaman. Jadi itu perlu kita raise juga ke pemerintah, nanti akan memutuskan stimulusnya. Dan itu yang paling penting bagi para investornya. Kemudian yang kedua itu bagi para pekerja konstruksi. Nah, ini Menteri PUPR kan sudah menerbitkan surat dan instruksi Menteri yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola proyek konstruksi, baik itu di PBN maupun di jalan tol. Nah, kita mengikuti prosedur itu, terutama bagi para karyawan, para pekerja, para tukang yang pekerjaannya berhenti karena ada exposure COVID, itu memang harus tetap dibayar supaya mereka tidak melakukan perjalanan baik ke daerah asalnya. Nah, ini juga kita akan memintakan dukungan pada pemerintah, bagaimana para pekerja konstruksi ini di support ya. Kita tahu kan sekarang ada 2 skema, baik untuk pekerja yang BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, dan maupun yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan dua-duanya kami sudah konsultasi ke Kemenko Perekonomian akan sediakan fasilitas itu bagi mereka. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang kategori yang ketiga adalah para pengusaha atau para kontraktor yang bekerja di perusahaan konstruksi. Ini juga ada beberapa relaksasi soal pajak misalnya yang mereka bisa manfaatkan.